Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam materi tentang pengertian bangsa dan proses terbentuknya bangsa. Pengertian bangsa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal, keturunan, adat, bahasa, dan sejarah, serta berpemerintahan sendiri. Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi. Adapun pengertian bangsa menurut pengertian beberapa ahli, menurut Roger H. Sulto, negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Sedangkan Harold Jelaski menjelaskan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Sedangkan masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan bersama. Max Weber mengungkapkan, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam satu wilayah. Sedangkan Robert McLever menjelaskan bahwa negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuatan memaksa. Nah, dalam konsep bangsa itu memiliki dua pengertian, yaitu bangsa dalam pengertian sosio-antropologis dan bangsa dalam pengertian politis. Dalam pengertian sosio-antropologis, bangsa adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri, di mana setiap anggota persekutuan hidup tersebut merasa sebagai satu kesatuan, ras, bahasa, agama, dan adat istiadat. Sedangkan dalam pengertian politis, bangsa adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama, yang tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi keluar dan ke dalam, yaitu negara. Jadi yang dimaksud dengan bangsa adalah dalam arti politik adalah bangsa yang sudah bernegara dan mengakui serta tunduk pada kekuasaan dari negara yang bersangkutan. Selanjutnya adalah unsur terbentuknya bangsa. Jadi ini menurut Frederick Hertz dalam bukunya Nationality in History and Politics, ada 4 unsur terbentuknya bangsa, yaitu yang pertama, keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri atas kesatuan sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunikasi, dan solidaritas. Yang kedua, keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya, yaitu bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa asing terhadap urusan dalam negerinya. Unsur yang ketiga yaitu keinginan hidup dalam kemandirian, keunggulan, individualitas, dan kebebasan. Dan unsur yang keempat adalah keinginan untuk menonjol di antara bangsa-bangsa dalam hal mencapai kehormatan, pengaruh, dan prestis. Selanjutnya adalah faktor pembentukan bangsa menurut dasar identitasnya, yaitu yang pertama primordial. Primordial merupakan suatu ikatan kekerabatan atau darah dan keluarga, serta adanya kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, dan adat istiadat. Yang kedua adalah sakral. Sakral itu merujuk pada adanya suatu kesamaan agama atau aliran kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat. Kesamaan agama ini atau aliran kepercayaan ini menimbulkan asas ideologi yang kuat sehingga keterkaitannya dapat membentuk suatu bangsa. Yang ketiga, tokoh. Jadi tokoh yang karismatik bagi suatu masyarakat akan menjadi panutan untuk mewujudkan misi-misi bangsa. Selanjutnya, sejarah. Jadi sejarah dan pengalaman masa lalu, misalnya penderitaan akibat penjajahan, akan melahirkan perasaan solidaritas atau kesetiakawanan dan merasa senasib.
Selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan ini di negara kita ini merujuk pada faktor kesadaran anggota masyarakat mengenai pentingnya persatuan walau terdapat berbagai macam perbedaan. Selanjutnya juga perkembangan ekonomi. Nah, adanya perkembangan ekonomi yang terspesialisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan meningkatkan mutu dan variasi kebutuhan masyarakat yang lainnya. Yang terakhir adalah kelembagaan. Adanya berbagai lembaga pemerintah dan politik dapat mempertemukan berbagai kepentingan di kalangan masyarakat. Nah, setelah kalian belajar tentang pengertian dan faktor terbentuknya bangsa, coba kalian jelaskan apa itu pengertian bangsa Indonesia. Dan kalian jelaskan faktor terbentuknya bangsa Indonesia. Baik anak-anak, sekian pertemuan kita kali ini dalam materi pengertian dan unsur terbentuknya bangsa. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.